Halo guys, selamat datang di channel aku, Presentasi Sejarah Chandra. Halo guys, selamat datang kembali di channel aku, Presentasi Sejarah Chandra. Dalam video PV part 3 kali ini, aku akan menjelaskan kembali tentang sejarah peradaban Mesir kuno atau sejarah kebudayaan lembah Sungai Nil. Oh ya guys, sebelum kalian menonton lebih jauh, klik subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru aku. Dan juga terus dukung channel aku ya guys, semoga lebih berkembang. Pada masa periode peralihan pertama, kerajaan Mesir kuno semakin melemah guys. Dan pada saat itu pula terjadi sebuah perang saudara dan juga perang suksesi. Nah, di dalam konteks dalam sejarah Mesir kuno ini, khususnya pada periode peralihan pertama, pada masa itu kerajaan Mesir dipimpin oleh Firaun Pepi II. Dan menurut sejarawan Manetho, Firaun Pepi II ini dikenal sebagai kepemimpinannya yang lemah. Tetapi ia juga dikenal pemerintahannya itu sangat lama gitu loh. Jadi dia ini dianggap sebagai Firaun yang paling lama memerintah. Seperti itu. Hingga akhirnya pada saat Pepi II meninggal, Firaun-Firaun lain bangsawan-bangsawan lain itu akhirnya mulai memberontak dan memisahkan diri, hingga akhirnya Mesir terpecah kembali menjadi Mesir Hulu dan Mesir Hilir, dan tidak menyatu lagi. Kemudian sekitar 2008 hingga 1957 sebelum Masehi, Mesir Hilir dan Mesir Hulu kembali dipersatukan guys oleh Firaun Mentuhotep II, di mana ia adalah Firaun ke-6 dari dinasti ke-11 Mesir. Nah, pada saat ia berhasil menyatukan kedua Mesir Hilir dan Mesir Hulu itu menandai berakhirnya periode peralihan pertama, dan Mesir memasuki era baru, yaitu periode kerajaan tengah. Firaun Mentuhotep II akhirnya secara resmi memindahkan ibu kota kerajaan Mesir memindahkan ibu kota kerajaan Mesir di Theba, seperti itu. Dan menurut daftar Raja Turin, dia ini memerintah Mesir selama 51 tahun guys. Kemudian generasi Firaun berikutnya itu akhirnya ada Firaun-Firaun yang bisa dikatakan itu berhasil membawa kejayaan. Dan salah satunya yang paling terkenal guys adalah Firaun Senusret III. Nah, Firaun Senusret III ini ia berhasil memperluas kerajaan Mesir ya, dimana ia berhasil mengalahkan bangsa yang berada di perbatasan Mesir di bagian selatan ya, yaitu adalah bangsa Nubia. Nah nih guys, setelah beberapa tahun Amenemhet III wafat ya, Mesir itu lemah lagi guys. Jadi kerajaan Mesir lemah lagi, dan generasi Firaun berikutnya dari dinasti ke-13 dan ke-14 itu Firaun-Firaun di sana itu tidak terlalu kuat kepemimpinannya. Dan Mesir Hilir dan Mesir Hulu kembali pecah lagi dan akhirnya memasuki periode peralihan kedua. Seperti itu. Dan pada saat itu pula muncul bangsa baru, di mana mereka bukanlah berasal dari bangsa Mesir lokal, tetapi berasal dari Mesopotamia atau Asia Barat di sana. Salah satunya adalah bangsa Hyksos. Ya. Bangsa Hyksos ini berkuasa di Mesir Hilir guys. Nah, di Hilir ia berhasil menaklukkan penjabat-penjabat Mesir di sana, dan secara resmi mendirikan dinasti ke-15, menggantikan dinasti ke-13 dan ke-14 yang dianggap lemah ya. Jadi di sini mereka sebetulnya bukanlah bangsa Mesir lokal guys. Mereka adalah bangsa pendatang yang mendirikan dinasti Mesir seperti itu. Hingga akhirnya bangsa Hyksos inilah yang akhirnya membawa kebudayaan baru kepada Mesir kuno.
pada sekitar 1539 hingga 1075 sebelum Masehi, setelah berabad-abad berperang dengan bangsa pendatang yang berkuasa di Mesir Hilir, yaitu bangsa Hyksos yang berasal dari Asia Barat, bangsa Mesir lokal yang berasal dari Mesir Hulu itu akhirnya berhasil mengalahkan bangsa Hyksos dan mengusirnya. Nah, salah satunya adalah Fir'aun Ahmose I, di mana ia adalah putra dari Sekenenretau. Nah, di sini ia berhasil mengusir bangsa Hyksos setelah menundukkan Raja Kamudi, di mana ia dianggap sebagai penguasa bangsa Hyksos yang bisa dikatakan dianggap lemah. Terusirnya bangsa Hyksos dari Mesir membuat Fir'aun Ahmose I ini berhasil menyatukan kembali Mesir Hilir dan Mesir Hulu yang sebelumnya pecah, dan juga ia secara resmi mendirikan sebuah dinasti Mesir baru yang menggantikan bangsa Hyksos, yaitu adalah dinasti ke-18 yang menggantikan dinasti ke-17 dan ke-16 yang dianggap bisa dikatakan lemah seperti itu. Dan juga secara resmi dan Mesir memasuki era baru yang disebut dengan periode kerajaan baru. Mengingat peristiwa bangsa asing seperti bangsa Hyksos menguasai Mesir memberikan kesadaran tersendiri pada rakyat Mesir dan juga Fir'aun Ahmose I sendiri, di mana ia akhirnya memperkuat militernya seperti itu. Dan periode kerajaan Mesir pada masa jayanya itu adalah pada masa Fir'aun Tutankhamun dan juga Fir'aun Ramses II yang terkenal itu. Nah, Fir'aun Ramses II inilah di mana kerajaan Mesir mencapai puncak kejayaannya seperti itu, di mana ia berhasil menguasai bangsa-bangsa di Afrika, yaitu bangsa Nubia, kemudian suku-suku di Libya, dan kemudian terus memperluas kekuasaannya sampai di sebagian wilayah Mesopotamia. Kemudian pada sekitar 1107 hingga 1077 sebelum Masehi, guys, Mesir kembali pecah yang ketiga kalinya, hingga akhirnya Mesir memasuki periode peralihan ketiga seperti itu. Dan pada masa itu Mesir terpecah kembali di masa di mana Fir'aun Mendes mendirikan dinasti ke-21 di wilayah Mesir Hilir. Dan Mesir Hulu itu bukan dikuasai oleh para Fir'aun, tetapi dikuasai oleh para pendeta-pendeta Amun seperti itu. Dan juga ditambah lagi masalah pemisahan kekuasaan dari kekaisaran Mesir, seperti bangsa Nubia ya, bangsa Nubia dan juga bangsa-bangsa di Afrika, suku-suku di sana hanya mulai melepaskan diri dari kekaisaran Mesir yang sebelumnya mereka adalah kerajaan vasal seperti itu. Dan juga juga diinvasi oleh salah satu bangsa pendatang juga, guys. Bangsa pendatangnya juga berasal dari Mesopotamia, dan salah satunya adalah bangsa Assyria, di mana bangsa Assyria ini akhirnya mulai menginvasi Mesir. Setelah bertahun-tahun mengalami perpecahan, perang saudara, dan juga penjajahan dari kekaisaran Assyria, Mesir Hilir dan Mesir Hulu kembali dipersatukan oleh Fir'aun Pesamtik I dari dinasti ke-26 Mesir. Nah, di sini ia juga berhasil loh, guys, mengusir tentara Assyria setelah ia berhasil menguasai kota Theba yang kala itu dikuasai oleh pasukan Assyria di bawah kepemimpinan Raja Asyurbanipal seperti itu. Dan setelah kondisi kembali stabil, Fir'aun Neko II yang merupakan putra dari Pesamtik I berusaha mengembalikan kejayaan Mesir